Warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan semua, apa kabar hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat selalu. Amin. Jadi pada kesempatan pagi hari ini saya akan melakukan pengocoran dengan menggunakan kapur dolomit ataupun sering dikenal dengan kapur pertanian pada tanaman cabai akar saya ini yang sekarang tepat berusia 49 hari setelah pindah tanam. Jadi pengocoran menggunakan dolomit ini saya lakukan karena di daerah saya ini cuaca lagi ekstrim. Jadi hampir dikatakan setiap hari hujan. Jadi hujan itu mulai siang sampai malam. Dan ini pun hari ini barusan reda hujannya dan mataharinya mulai muncul. Jadi saya langsung akan kocorkan menggunakan kapur dolomit ataupun kapur pertanian. Jadi saya akan sedikit berbagi pemahaman kepada kawan-kawan semua tentang manfaat pengocoran menggunakan kapur dolomit ataupun kapur pertanian, apalagi di musim hujan. Namun sebelumnya bagi kawan-kawan yang belum subscribe channel ini, silahkan tekan tombol subscribe yang ada di bawah video ini. Dan jangan lupa tekan juga tombol like-nya, karena tanpa subscribe dari kawan-kawan semua, channel ini tidak bisa maju dan berkembang. Jadi ini kapur dolomit yang saya akan gunakan untuk pengocoran kali ini. Ini takarannya 5 kg yang saya akan campurkan 200 liter air. Jadi takarannya 5 kg per 1 drum. Kenapa saya akan lakukan pengocoran menggunakan kapur dolomit? Karena di daerah saya itu hampir setiap hari hujan. Jadi pada saat musim hujan atau dalam hal curah hujan tinggi, kita disarankan untuk melakukan penambahan kapur pertanian ataupun kapur dolomit pada tanaman kita. Jadi kebetulan saya menggunakan kapur dolomit. Kenapa kita dianjurkan ataupun disarankan menambahkan kapur dolomit, baik itu pengocoran ataupun penaburan? Karena pada saat musim hujan atau sering turun hujan, itu kondisi media tanam kita itu menjadi jenuh dengan keadaan basah. Hal ini mengakibatkan pH media tanam kita itu drop atau bisa dikatakan menjadi masam atau dia di bawah pH standar. Jadi pH standar itu untuk pertumbuhan tanaman normal itu biasanya 6 sampai 6,7. Tetapi jika sering turun hujan itu menyebabkan pH tanah itu bisa turun sampai 4 ataupun 5. Jadi itu menyebabkan ketersediaan unsur hara pada media tanam itu tidak bisa diserap secara maksimal, secara optimal oleh tanaman kita karena pH-nya itu drop. Karena setiap nutrisi itu dia bisa diserap pada pH yang standar atau pH berkisaran 6 sampai 6,7. Selain itu, jika pH media tanam kita drop atau dengan kata lain menjadi masam, itu bisa memacu pertumbuhan jamur-jamur patogen yang lebih pesat. Jadi jamur-jamur patogen itu dia lebih menyukai media tanam yang masam atau yang ber-pH drop. Karena itu akan mempercepat pertumbuhan jamur-jamur patogen yang bisa menyebabkan tanaman kita terserang penyakit yang akan susah disembuhkan. Jadi pH tanah itu dia memacu pertumbuhan jamur patogen yang lebih pesat. Terus kedua, pH tanah yang drop itu mengakibatkan tanaman tidak bisa menyerap nutrisi secara normal, secara maksimal. Jadi ada dua pengaruh pH tanah jika dia drop atau dia menjadi asam, menjadi masam. Terus dengan penambahan kapur dolomit ini, karena kapur dolomit ini dia mengandung kalsium dan magnesium. Selain itu dia juga mengandung kapur, CaO. Jadi selain kita untuk menetralkan pH media tanam, juga penambahan kapur pertanian ini ataupun kapur dolomit itu bisa menyediakan ketersediaan unsur kalsium, di mana yang kita ketahui bersama unsur kalsium yang ada pada kapur pertanian ini ataupun unsur kalsium secara umum, dia merupakan unsur hara makro sekunder yang dibutuhkan tanaman pada saat pengisian buah ataupun pada saat pembentukan bunga
agar bunga dan buahnya itu tidak mudah rontok. Jadi penambahan kapur dolomit ini bertujuan untuk menetralkan pH media tanam, terus menyediakan unsur kalsium sebagai unsur hara makro sekunder. Jadi ada dua manfaat secara garis besar pengocoran menggunakan kapur dolomit ini. Jadi untuk pengaplikasiannya itu bisa kita lakukan pengocoran maupun penaburan, tetapi saya lebih memilih untuk pengocoran agar langsung bisa memacu perubahan pH media tanam kita, apalagi pada musim hujan seperti sekarang ini, yang bisa dikatakan itu musimnya ekstrim, hampir setiap hari hujan. Dan perlu kawan-kawan ketahui bersama bahwa penggunaan pupuk kalsium itu tidak disarankan untuk dicampur dengan pupuk yang mengandung kalium atau K. Jadi penggunaan kapur dolomit ini sebaiknya diaplikasikan secara tunggal ataupun bisa dicampur dengan pupuk kalsium yang lain. Jadi selanjutnya kita langsung ke pencampuran kapur dolomit ini di drum. Jadi karena kapur dolomit ini agak susah larut dalam air, makanya saya akan campur secara perlahan-lahan di luar, lalu kita masukkan ke dalam drum. Jadi ini bisa kawan-kawan lihat ampasnya, ini yang tidak bisa larut, ini adalah batuan pembentuk kapur, ini batuan kapur. Jadi kapur dolomit ini dia adalah kalsium murah, jadi wajar kalau banyak yang tidak bisa larut. Jadi ini kita masukkan sekalian ke dalam drum. Jadi ini yang sudah kita larutkan. Ini jika di kolam ini seperti kolam susu, tapi dia di dalam drum. Ini selanjutnya kita langsung aplikasikan pada tanaman. Terus untuk takaran per pohonnya itu saya berikan kurang lebih 150 ml per pohon. Jadi takaran ini saya gunakan untuk 2 pohon. Jadi dosis ini kita sesuaikan dengan curah hujan. Jika curah hujannya tidak terlalu rapat, kita bisa kurangi dosisnya. Terus jika curah hujannya tinggi, bisa dikatakan hampir 24 jam, itu bisa kita tambahkan dosisnya. Jadi tujuan pengocoran atau penambahan kapur dolomit ini selain bertujuan untuk menaikkan, untuk mendongkrak lagi pH media tanam yang drop akibat curah hujan yang tinggi, ini juga menyediakan unsur hara kalsium yang dibutuhkan tanaman saat masa generatif atau masa pembuahan. Jadi ini sangat dibutuhkan untuk menghindari kerontokan buah dan bunga.